Halo saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Kita masih membahas tema tentang ketika Anda gagal, Anda belajar. Hal-hal yang mesti dilakukan ketika orang mengalami kegagalan adalah bagaimana mereka bergerak dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, yang bisa dikatakan sebagai sebuah perubahan. Tetapi orang seringkali menemukan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukannya hanya bisa bertahan 1 minggu, 2 minggu, sebulan, dan sesudah itu kembali kepada kebiasaan yang sama yang membawa kepada kegagalan. Orang akan bertanya, bagaimana kita bisa ada dalam sebuah tindakan-tindakan yang membawa kita untuk dapat keluar dari hal-hal yang hanya akan kita lakukan dan membawa kita kepada kegagalan, perubahan. Ketika berbicara tentang perubahan, maka kita berbicara tentang apa yang mesti kita lakukan. Tetapi di balik semua itu, ada hal-hal yang mesti kita ketahui, yaitu tentang kekuatan dan kuasa yang bisa mengubah kehidupan Anda. Saudara-saudara, berbicara tentang perubahan, ketika Anda ingin berubah supaya keluar dari kegagalan yang tengah dialami, maka ada kekuatan kuasa yang bisa mengubahkan Anda. Saya mengajak kita untuk melihat bagian Alkitab yang terambil dari Efesus pasal 1 pada ayatnya yang ke-19 dan 20. Efesus 1 ayat 19 dan 20 mengatakan begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Bagian Alkitab ini mengatakan tentang kuasa yang ada dalam diri orang percaya untuk apa? Untuk mengubah. Kuasa untuk mengubah kehidupan orang percaya. Tadi Anda bisa saja mengatakan, saya frustasi dengan keadaan saya. Keadaan saya tidak bisa berubah. Saya berusaha untuk berubah, tetapi dalam beberapa waktu kemudian saya kembali seperti semula. Dan tentunya kegagalan tinggal menunggu waktu. Bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Kuasa yang mengubahkan. Kuasa dalam bahasa aslinya dipakai kata dunamis, yang dari kata dasarnya adalah dinamit. Dinamit adalah bahan peledak yang kekuatan ledakannya bisa menghancurkan gunung-gunung yang tinggi, membuat terowongan di antara batu-batu yang keras, yang mengartikan bahwa kekuatan kuasa daripada dinamit bisa mengubah bahkan gunung yang begitu keras, batu yang begitu keras bisa hancur. Yang mau dikatakan di sini ketika Paulus menggunakan kata dinamit atau dunamis sebagai kata kuasa, dia hendak mengatakan bahwa kekuatan kuasa Allah dalam diri kita adalah kekuatan kuasa yang mampu untuk mengubahkan hal-hal yang paling mustahil sekalipun, termasuk yang kita katakan kebiasaan-kebiasaan kita yang membawa kepada kegagalan. Sebab itu dalam ayat tadi dikatakan yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Kuasa yang mengubahkan kematian, kebangkitan. Bahkan kuasa yang menundukkan Kristus di sebelah kanan Allah. Ini merupakan kuasa yang luar biasa yang Allah taruh dalam diri kita. Nah saudara-saudara, tema kita kali ini, ketika Anda gagal, Anda belajar, kita berbicara tentang kuasa yang mengubahkan yang ada dalam diri orang percaya, Anda dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bicara tentang kuasa yang mengubahkan, hal pertama adalah di dalam kekuatan kuasa Kristus yang ada dalam diri kita yang mengubahkan. Hal pertama yang kita temukan adalah kuasa yang membatalkan masa lalu dan memulihkan kehidupan saat ini. Saudara-saudara, setiap orang pernah jatuh dalam dosa. Setiap orang mengalami kegagalan dan setiap orang bisa mengalami kemunduran dalam kehidupan ini. Anda bisa mengatakan kejatuhan Anda, kegagalan Anda, bahkan kemunduran yang tengah Anda alami pada saat ini. Dan seringkali ketika orang ada dalam keadaan itu, mereka bisa saja hidup pada saat ini, tetapi hidup dalam sebuah penyesalan tentang hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Seandainya saja saya tidak melakukan itu. Seandainya saya tidak terjatuh. Seandainya saja saya tidak gagal. Seandainya saja. Dan seandainya itu seringkali
meskipun sudah berlalu, seiring dengan berjalannya waktu, tetapi masih ada dalam diri, seringkali hal-hal itu menjadi sandungan untuk seseorang bangkit dari kegagalan, menata kembali kehidupannya, dan maju untuk memperbaiki apa yang harus dilakukan sebagai sebuah tindakan untuk maju mengatasi kegagalan yang telah dialami. Orang bisa saja hidup pada masa ini tetapi terjebak dalam masa lalu. Saya telah gagal, dan dalam kegagalan saya inilah yang saya terima. Saya tidak bisa mengubah saat ini karena saya sudah bertindak seperti itu di masa lalu. Orang ada di sini menjalani kehidupan pada saat ini, tetapi hidupnya telah mati karena dia membawa masa lalu dalam kehidupannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi masa lalunya. Saudara-saudara, bersyukurlah bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan kuasa yang bekerja dalam diri Anda dan saya untuk membatalkan masa lalu, untuk memulihkan keadaan Anda pada saat ini. Membatalkan di sini bukan berarti kemudian kita menyangkali bahwa kita pernah jatuh. Kita menyangkali bahwa kita pernah gagal. Kita menyangkali kemunduran yang terjadi pada saat ini. Tetapi membatalkan berarti menutupi, mengurangi dampak, bahkan menghilangkan dampak, karena di dalamnya ada pembaruan. Dan itulah yang dikatakan kuasa yang mengubahkan kehidupan Anda. Kuasa yang membatalkan masa lalu Anda. Kuasa yang memulihkan keadaan Anda pada saat ini. Sehingga Anda berdiri pada saat ini tidak bisa melupakan masa lalu Anda, karena itu masih ada dalam pikiran. Tetapi Anda bisa berkata bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu diputuskan dan tidak berdampak pada saat ini, dibatalkan karena kuasa Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah kuasa yang diberikan kepada Anda. Dan kuasa itu berkuasa untuk mengubahkan masa lalu, membatalkan masa lalu, menutupi segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan memulai sesuatu yang baru pada saat ini. Hari ini, ketika Anda menyadari bahwa ada kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita sebagai orang percaya, maka kita bisa mengatakan batal untuk masa lalu kita. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang terus menggugat, tetapi kita percaya hal itu telah dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Ingat dalam minggu lalu, saya pernah mengingatkan kita bahwa ada salah satu ayat dalam Mazmur 103 yang mengatakan tidak diperhitungkannya kesalahan kita sesuai atau setimpa dengan perbuatan kita. Artinya ada kekuatan kuasa anugerah yang membatalkan akibat-akibat kejatuhan kita, kegagalan kita, kemunduran kita. Ada kuasa Tuhan yang masuk di situ. Seseorang mengatakan begini, bahwa ketika kita memberikan kegagalan kita kepada Tuhan, ketika kita memberikan segala pengakuan akan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melemparkannya ke dalam laut yang paling dalam dan kemudian memasang tanda dilarang memancing di sini. Yang artinya apa? Tuhan tidak akan lagi mengungkit-ungkit kesalahan Anda dan saya. Anda dan saya bisa berdiri pada hari ini dengan percaya bahwa Anda dan saya telah dipulihkan. Mungkin ketika Anda menghadapi tantangan, Anda ingat bahwa itu bukan karena masa lalu. Itu bukan karena kegagalan di masa lalu. Itu bukan dampak dari masa lalu. Itu sudah dibatalkan. Sekali dibatalkan, dalam nama Yesus dibatalkan. Kuasanya tidak lagi berkuasa pada diri Anda saat ini. Kalaupun Anda pada saat ini menghadapi tantangan, setiap orang menghadapi tantangan dalam hidup ini. Bahkan ketika Anda akan naik, maka musuh akan menantang Anda dengan tantangan-tantangan yang paling berat, yang berusaha membuat Anda kemudian mundur. Itu bukan masalahnya di masa lalu, tetapi setiap orang yang ingin maju, bangkit dari kegagalan, akan menghadapi tantangan. Kuasa yang mengubahkan adalah kuasa yang kita miliki oleh karena Tuhan Yesus memberikannya kepada kita untuk mengatasi kegagalan, kejatuhan, kemunduran dalam hidup. Dan hal yang kedua berbicara tentang kuasa yang mengubahkan adalah kuasa untuk mengatasi masalah Anda. Kuasa untuk mengatasi masalah Anda. Setiap orang punya masalah. Bukankah begitu? Bahkan ketika saya berbicara tentang masalah, mengatasi masalah,
saya pun memiliki masalah. Anda pun memiliki masalah. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak memiliki masalah dalam hidup ini, dia boleh memegang nadinya. Seandainya nadinya masih berdetak, maka sebenarnya dia masih memiliki masalah. Mungkin dia menyangkali bahwa dia memiliki masalah. Saudara-saudara, semua orang memiliki masalah, tetapi bukan terletak pada situ, pada hal itu. Ketika kita mengatakan begini, setiap orang memiliki masalah, maka yang kemudian harus dilakukan adalah begini. Kalau setiap orang memiliki masalah, apa yang mesti kita lakukan dengan masalah itu? Nah, sebab respons kita, tindakan kita terhadap masalah yang kita hadapi akan berdampak membesarnya masalah itu atau masalah itu teratasi dengan baik, atau mengecilkan masalah itu, dampaknya mengecil. Nah, seringkali ketika orang mengalami masalah, kegagalan, kemunduran, kejatuhan, orang pertama-tama akan berusaha untuk keluar dari masalah dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Dia akan mencoba untuk keluar. Dia akan mengerahkan segenap dayanya untuk berusaha naik. Tetapi sayangnya, dalam keadaan itu, seringkali orang akan semakin terpuruk, semakin dalam. Terpuruk semakin dalam. Terpuruk semakin dalam karena, ceklah begini. Ketika Anda memiliki masalah, kemunduran dalam hidup, kejatuhan, kegagalan, ketika Anda semakin hari semakin lelah, semakin tidak berdaya, semakin merasa putus asa, semakin mengatakan, nampaknya ini sudahlah nasib kehidupanku, sepertinya inilah jalan kehidupanku, takdirku. Nah, dan dalam keadaan ini tidak ada lagi yang bisa lakukan, tidak berdaya, lelah, putus asa. Hal itu terjadi karena Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalau berbicara tentang kuasa yang mengubahkan, maka kita berbicara tentang kuasa yang mengatasi masalah yang datangnya dari Tuhan, yang diberikan kepada kita. Saya hendak menunjukkan kepada Anda tentang bagaimana kuasa yang diberikan Allah mengatasi masalah yang Anda hadapi, berdasarkan bagian Alkitab yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru Roma. Perjanjian Baru Roma pasal 8 pada ayatnya yang ke-35 sampai 37. Bunyinya begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, tadi dalam ayat 37 dikatakan, dalam ayat 35 dikatakan tentang masalah-masalah yang berat. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan seterusnya. Masalah-masalah yang berat. Tetapi dalam masalah-masalah itu satu hal yang dikatakan oleh ayat ini adalah bahwa semua masalah itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dari kasih Kristus. Nah, kasih Kristus itu kemudian menuju kepada sebuah pernyataan bahwa karena kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus, artinya kita satu dalam Kristus, bahkan dalam penderitaan-penderitaan, kegagalan, kemunduran yang paling berat, kita tetap disatukan dengan kasih Kristus. Maka di sini dikatakan, bahkan dalam segala hal itu kita lebih. Di sini dikatakan lebih daripada seorang pemenang. Lebih daripada seorang pemenang. Kenapa demikian? Saudara-saudara, manusia senantiasa diperhadapkan dengan salah satu ketakutan yang tidak bisa dihindari adalah kematian. Kematian. Siapapun dia, ketika berhadapan dengan kematian, ada kegentaran. Nah, di dalam Kristus, kematian dan kuasanya ditaklukkan. Karena Kristus mati dan kemudian bangkit. Di dalam Kristus, kuasa kematian dipatahkan. Kuasa kematian dipatahkan dalam Kristus. Tadi ayat itu mengatakan bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Kasih Kristus yang adalah penakluk kematian, penakluk ketakutan manusia yang terbesar, penakluk kuasa
yang tidak bisa dihindari oleh manusia, dan kita tidak bisa dipisahkan dari kuasa kasih Kristus. Artinya apa? Ketika berbicara tentang kuasa yang mengatasi masalah, kita ada sebagai pribadi yang dikasihi oleh Kristus, jelas saja bahwa di dalamnya kita lebih daripada seorang pemenang karena Kristus. Karena Kristus. Kristus memberikan kekuatan dan kuasa untuk mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Kekuatannya diberikan kepada kita untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan. Karena Kristus sang pemenang itu, penakluk kematian, penakluk kuasa yang paling menakutkan manusia, mengasihi kita, mengasihi Anda dan saya, maka segelap apapun situasi Anda pada saat ini, seputus asa apapun yang tengah Anda alami pada saat ini, rasa putus asa seberat apapun, kegelapan yang paling gelap sekalipun yang tengah Anda hadapi pada saat ini, kedalaman kegagalan yang paling dalam sekalipun, tidak bisa kemudian menguasai kehidupan Anda. Sebab kekuatan kuasa-kuasa itu adalah kekuatan kuasa-kuasa yang mematikan manusia. Tetapi sayangnya syukur untuk kita bahwa kuasa itu telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati dan bangkit dan memberikan rohnya di dalam diri kita. Sebab itu kita bisa mengatakan bahwa sebesar apapun masalah dalam hidup ini, saya bisa mengatasinya. Di dalam Kristus, kita lebih daripada seorang pemenang. Sedetik saja di dalam Tuhanku sungguh berarti hidupku. Waktu berlalu tak terasa pergi, masihkah ada yang lebih berarti? Ku dendangkan lagu di tanah gersang kering membisu. Semakin ku bersenandung, semakin ku dapati damai di hatiku. Selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi aku. Kasihnya sungguh luar biasa. Tanpa terasa langkah semakin jauh bersama Yesus, Sentra hidupku. ku dendangkan laguku bersama bulan dan matahari. Gunung pun sujud menyembah Allahku.
Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasih-Nya luar biasa, kasih-Nya luar biasa, kasih-Nya luar biasa. Yang terakhir, dalam edisi Wajah Allah bersama dengan Peniel Misteri berbicara tentang ketika Anda gagal, Anda belajar kuasa yang mengubahkan, maka kita masuk di bagian ketiga, yaitu kuasa yang mengubahkan diri Anda. Orang seringkali terganjal untuk maju, mengatasi kegagalan karena tidak ada kekuatan atau daya untuk mengubah dirinya. Seringkali dalam keadaan-keadaan ini orang berpikir bahwa rekayasa perilaku adalah kekuatan untuk mengubah diri, untuk mengatasi kegagalan. Bisa saja itu menjadi salah satu penolong, tetapi sebenarnya mau dikatakan bagi kita bahwa diri kita diciptakan oleh Allah. Dan dalam penciptaan, Dia sangat memahami siapa diri kita. Dia sangat tahu harus melakukan apa dengan diri kita. Saudara-saudara, berbicara tentang diri, berbicara tentang kepribadian, berbicara tentang karakter, hal-hal baik yang mesti ada dalam diri untuk menunjang keberhasilan atau untuk mendorong kita naik dari kegagalan, maka satu hal yang paling penting yang mesti kita lihat, bahwa hal-hal itu tidak hanya kita upayakan dengan kekuatan kita sendiri. Orang bisa saja mengatakan saya berhasil karena saya melakukan ini dan itu. Tetapi beruntungnya sebagai orang percaya, kita berhasil karena kita ditolong oleh Tuhan, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk maksud-maksud dan rencananya. Ada hal-hal dalam diri kita yang merupakan karakter-karakter atau hal-hal baik yang mesti ada dalam diri kita, yang tidak hanya dihasilkan oleh karena kita ingin melakukannya, sebab bisa saja kita gagal ketika kita ingin melakukannya, tetapi dihasilkan karena Allah bekerja dalam diri kita untuk melakukannya. Saudara-saudara, dalam Galatia 5 pada ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24 dikatakan begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Yang mau dikatakan di sini bahwa hal-hal ini adalah hal-hal baik yang menolong kita untuk naik. Orang membutuhkan, misalnya tadi dikatakan bahwa orang membutuhkan kesabaran, orang membutuhkan kemurahan, kebaikan, kesetiaan dalam dirinya. Dan bila hal-hal ini tidak ada dalam diri seseorang, susah untuk orang ini untuk berhasil. Nah, beruntungnya kita sebagai pengikut Tuhan, bahwa hal-hal ini dikatakan tadi dalam ayat Alkitab tadi, bahwa sebagai hasil karya Roh Kudus, hasil karya Roh Tuhan dalam diri kita. Tadi dikatakan begini, tetapi buah roh ialah, tidak dikatakan buah perbuatan kita, buat niat baik kita, buat tindakan kita, tetapi buah roh. Berarti buah yang ada dalam diri kita karena roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Saudara-saudara, buah roh bukanlah sesuatu yang kita kerjakan dalam diri kita, tetapi sesuatu yang Allah kerjakan dalam diri kita ketika kita memberikan diri untuk dipimpin dan dituntun olehnya. Hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang menjadi titik berbaliknya kehidupan orang percaya. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang pernah mengalami kecanduan narkoba, seks bebas, minuman keras. Dan dalam keadaan tertentu berbagai hal tidak bisa mengubah dia. Nasihat, doa, dan seterusnya. Sampai pada suatu titik, dia bisa berubah 180 derajat. Dan ketika ditanya, mengapa dia berubah? Dia hanya bisa mengatakan, semua karena kasih karunia Tuhan.
Saya tidak mengatakan bahwa segala upaya, doa, dan segala sesuatu itu menjadi percuma. Tetapi yang hendak dikatakan begini, bahwa upaya manusia untuk menghasilkan perubahan itu menjadi percuma. Karena semua semata-mata karena kemurahan Allah, karena kasih Allah, seperti yang tadi dikatakan, tetapi buah roh. Ketika roh ada dalam diri kita, momentum Allah itu ada dalam kita, perubahan itu akan terjadi tanpa kita sadari, tanpa kita mengupayakannya. Itulah yang dikatakan kuasa Allah yang mengubahkan diri kita. Memang kelihatannya mustahil, kedengarannya aneh, tetapi bukankah yang mustahil milik Tuhan? Dan hal-hal yang aneh yang kita katakan mujizat, ada hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Sebab itu, kita mengakhiri episode ketiga dalam acara Wajah Allah ketika gagal Anda belajar dengan mengatakan, kita bangkit oleh karena di dalam diri kita ada kuasa yang mengubahkan. Kuasa yang mengubahkan yang diberikan oleh Tuhan dalam diri setiap orang percaya. Kuasa yang pertama-tama membatalkan masa lalu dan memulihkan kehidupan Anda. Kuasa yang kedua mengatasi masalah Anda. Dan kuasa yang ketiga adalah kuasa yang mengubah diri Anda. Tetap berjuang. Kamu dapat, kamu bisa. Karena Dia mengasihimu. Sampai berjumpa kembali bersama dengan Niar Misteri. Masih tetap dalam acara Wajah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa Anda telah memberkati kami semua. Dan biarlah apa yang kami lakukan juga sebagai pelayanan ini memberkati saudara-saudari dan menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Sampai ketemu kembali. Shalom.